嗨，大家好，早上好，Good morning。你们吃饭了吗？吃早饭了吗？Okay, have a breakfast. 你们吃了吗？Artinya saya menanyakan apakah Anda sudah makan, tapi artinya saya menanyakan lebih ke kabar Anda. Kalau masih ingat minggu lalu pertemuannya adalah cara orang Chinese bertanya itu memang leprot, artinya 你吃饭了吗? Dan sedikit review, unit 1 bicara tentang asking your name. Kalau teman-teman masih ingat 你叫什么名字 dengan 你贵姓 尊姓大名. Waktu saya tanya 你叫什么名字, saya akan jawab 我叫 Tiffany atau 我叫 Aileen, hanya nama panggilan saya. Tapi dengan 您贵姓 dengan 你尊姓大名, artinya saya ditanya marganya kemudian panggilannya. Berarti 我姓关叫 Aileen. Tapi kalau yang belum punya Chinese name, lebih baik teman-teman boleh tanya saya in privately, dan teman-teman boleh saya bantu ya untuk Chinese name-nya. Dan teman-teman tinggal beritahu marganya dan saya akan bantu untuk panggilannya. Nah, kalau di China trennya hanya dua. Contoh, seorang artis, ada artis pria namanya Chen Kun. Jadi kalau ditanya 您贵姓 or 您尊姓大名, dia akan menjawab, 他会回答我姓陈叫陈坤. Ya, dia akan mengatakan marganya adalah Chen, tapi panggilan adalah Chen Kun, bukan panggilan Kun, tapi dua nama sekaligus dijawab sebagai nama panggilan. Oke. Pagi hari ini kita akan bicara tentang waktu. Nah, ini favorit saya ya teman-teman, ini unit favorit saya, dan biasanya suka kasih extra point untuk di unit 2 karena unit 2 ini bicara tentang tanggal. Dan teman-teman kalau bisa jawab sesuai apa yang saya inginkan, apa yang saya minta, teman-teman dapat extra point di luar nilai sesungguhnya. Jadi unit 2 ini bicara tentang tanggal. Dan menurut saya dalam perhotelan itu ada, dalam basic Mandarin yang penting itu adalah pertama kata-kata formal, kedua adalah bicara tentang yang teman-teman perlu kuasai sebagai dasar Mandarin adalah waktu, jam ya, waktu itu terdiri dari hari, tanggal, hari, bulan, tanggal, dan tahun, kemudian jam, kemudian uang, dan yang keempat adalah mengenai arah. Nah, ini di dalam Mandarin 1 ini lengkap sih, saya memperlengkapi teman-teman 4 bagian ini sih yang teman-teman perlu kuasai. Oke, mari kita lihat pertama, zaman. Ini adalah pronunciation zaman. Zaman sama dengan kata woman. Kalau teman-teman tahu singularnya adalah saya, woman artinya kita. Nah, zaman dengan woman ini artinya kalau di dalam bahasa Inggrisnya we us, tetapi di dalam prakteknya adalah berbeda. Zaman bicara kita, woman bicara kami. Nah, orang China itu penggunanya adalah zaman. Waktu dia bicara kata zaman, dia menganggap saya dan kamu itu adalah dekat hubungannya, bukan asing, menganggap orang sendiri. Tapi waktu saya bicara woman, masih ada seperti batasan. Ya, jadi orang China kalau menggunakan zaman, berarti saya dianggap sebagai orang, sebagai teman sendiri atau keluarga. Oke, nah pertanyaannya adalah 你的生日几月几号? Artinya ulang tahun kamu bulan kapan, tanggal berapa. Nah, apa bedanya 号 dengan 日? Waktu saya jawab 我的生日4月12号, berarti 月 bulan, 月 adalah bulan, 4 adalah 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman harus bisa menguasai. Dan kemudian 12, 10 dan 10 adalah 2, berarti 12. Dan yang bawah adalah 我的生日4月12日. Apa bedanya 号 dengan 日? 号 itu menunjukkan cara pengucapan secara oral, 日 itu untuk penulisan. Jadi waktu saya mengatakan secara oral, berarti saya akan bilang 12号, tapi saya akan tulisnya 12日. Jadi waktu ditanya bulan kapan dan tanggal berapa, jawabnya sesuai dengan bulan dan tanggal. Berarti teman-teman harus jawab sebulan dan tanggal. Karena dalam penulisan Mandarin, penulisan tanggal berbeda dengan Indonesia. Indonesia dimulai dari kecil, tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi kalau Mandarin, tahun, bulan, dan tanggal. Berarti
saya akan jawab kan tidak ada tahunnya, saya akan jawab sesuai bulan dan tanggal. Bulannya adalah bulan 4, tanggalnya tanggal 12. Nah, kalau ditanya 你的生日什么时候 dengan 你的生日几月几号, ini sama-sama tanya kapan, tapi bedanya 什么时候. Kalau teman-teman ini masuk di bagian dalam 5W1H, artinya when, taruhnya di belakang. Kalau ini lebih spesifik ya, 几月几日几号, artinya bulan dan tanggal berapa. Sedangkan 什么时候 kapan, saya bisa jawab, saya tidak perlu jawab bulannya, saya bisa cuma jawab angkanya saja, tanggalnya saja. Oh, 12号. Tapi kalau ini lebih spesifik. Dan yang kalau teman-teman lihat lagi di slide-nya ya, pertanyaan selanjutnya, 你的生日哪年哪月哪日. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kenapa? Ditanya tahun kapan, bulan kapan, dan tanggal kapan ya. Jadi saya akan jawab ya 1976 年 1976. Waktu pengucapan tahun kita tidak bisa sebutkan 1976, tetapi satu-satu pengucapannya 1976 年 1976 atau 2020 berarti pengucapannya adalah 2020 年. Jadi tidak mengucapkan 20年, bukan 2020. Jadi R itu 2, 0 itu pengucapannya 0. 你哪年哪月哪日出生? Oke. Pertanyaan selanjutnya dia bicara 出生. 出生 artinya born, lahir. Jadi pertanyaannya sama nggak? Sebenarnya sih sama, cuman cara bertanya berbeda. Yang satu tanya ulang tahun, yang satu tanya born day-nya. Oke, grammarnya adalah penggunaan 是. Ya, 是 itu menunjukkan identitas, adalah I am atau to be. Misalnya saya adalah seorang wanita, 我是女孩. Kalau ditulis 我是女孩, 我是女孩 artinya saya adalah seorang wanita, seorang gadis. Nah, kalau saya mengatakan saya adalah seorang guru, sama penggunaan 是-nya ya, 我是老师. Artinya saya seorang guru. 我是老师, saya seorang guru. Nah, kalau Anda, identitas Anda atau Anda masih kuliah, berarti Anda bisa mengatakan 我是大学生. Tapi di dalam di sini kalau dia menunjukkan, tapi menurut teori ini ya, kalau dia menunjukkan sebagai tanggal atau waktu, keterangan 是-nya tidak perlu. Berarti contoh, nah hari ini kebetulan hari ini adalah hari Minggu misalnya, ya saya akan mengatakan 今天周日. 今天周日. Kalau teori lama dia akan pakai 今天是周日. Nah, 周 itu adalah penggunaan hari yang lebih update, teman-teman. Kalau teman-teman tahu adalah penggunaannya 星期一, 星期二, 星期三, 星期四. Tapi penggunaan 周 lebih update ya. Nanti di dalam ujian saya prefer teman-teman pakai 周 bukan 星期. Oke. Mari menjelaskan kembali ke fokusnya adalah penggunaan 是. Ya, kalau teman-teman lihat 今天是周日. Kalau teori lama ada penggunaan 是, artinya hari ini adalah hari Minggu. Ya, 周 ini menunjukkan hari, 日 ini menunjukkan minggu. Tetapi menurut teori lama, 是-nya boleh dihilangkan, teman-teman. Jadi, untuk penggunaan tanggal atau penggunaan waktu yang bicara baik hari, ya, bulan dan tahun, kita bisa bicara 今天周日. 是-nya boleh dihilangkan. Atau juga bicara tahun ini umur saya adalah 20. Ya, saya bisa mengatakan, kalau ditanya umur, 我今年 kalau yang
yang teman-teman tahu ya, maksudnya yang belum update itu yang penggunanya masih 是. 今年我是20岁. Tapi menurut teori ini dia bilang 10-nya boleh dihilangkan untuk menanyakan umur, usia. Berarti 10-nya saya hilangkan. Saya akan mengatakan 今年我20岁. Berarti tahun ini saya berusia 20. Jinian wo 20 岁, 10-nya saya hilangkan. Jadi kesimpulannya penggunaan 是 untuk menanyakan usia, menanyakan keterangan waktu, artinya minggu, bulan, hari, tahun, saya boleh hilangkan. Nah, bagaimana cara untuk penulisan tahun, bulan, dan minggu adalah teman-teman di dalam tahun dulu, bulan, kemudian tanggal, dan terakhir adalah hari. Nah, waktu di ujian misalnya saya kasih contoh ujiannya adalah seperti ini ya. Ini fokusnya ya teman-teman. Misalnya saya tulis 12 bulan 12 2020 hari Senin. Di ujian Anda harus translate dalam Hanzi. Berarti Anda harus tulis tahunnya dulu, berarti 2020 nian. Nian ini tahun. Kemudian bulan 12 12 yue. Yue-nya itu adalah bulan. 12 ri. Untuk penulisan kita pakainya ri. Nah, belum selesai kalimatnya. Belum selesai jawabannya teman-teman. Hari Senin. Nah, Anda harus tulis 周一. Nah, ini. Anda jawab sesuai dengan apa yang saya mau, ya. Ini berarti benar. Jadi, Anda akan tulis untuk tahun 11 nian, bulan 12 12 yue 12 日, dan hari Senin 周一. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu hafal 周一、周二、周三、周四、周五、周六、begitu hari Minggu tidak ada 周七. Nah, teman-teman boleh lihat di buku saya itu lengkap sekali ya. Lengkap sekali, itu ada di halaman 38 sampai 40 itu mengenai tentang ada hari, bulan, minggu, dan tahun ya. Tapi fokus kita nanti hanya di hari karena saya keterbatasan waktu. Saya ingin memberi lebih sih sebenarnya. Kalau ada waktu ya saya akan bahas semuanya. Ya, teman-teman perlu tahu ya. Jadi perlu tahu 周一、周二. Oke. Sebelum sampai di halaman 38, teman-teman perlu ketahui hari Senin itu pronounsnya dan pengucapannya serta tulisannya bagaimana. Ya, sebentar. Oke, saya akan bahas secara singkat ya. Nah, teman-teman perlu tahu hari Senin, hari Selasa, sampai hari Minggu. Penggunaannya adalah co, tidak ada singsi. Karena di dalam ujian saya akan tanya. Pertanyaan saya adalah pasti saya tanya, 今天周几? Artinya, hari ini hari apa? Tidak ada kata 是. Berarti saya tanya, 今天周几? 今天周几? Oh, hari ini hari Minggu loh, Oke, saya akan jawab. Jadi teman-teman akan jawab secara panjang. 今天周日. Pronouns untuk minggu adalah 周日. 今天周日. Nah, bagaimana untuk Senin dan sampai Sabtu loh, Oke. Nah, ini ya.
Ya, teman-teman perhatiin secara jelas penulisan Zhou bagaimana. Ya, atau teman-teman bisa lihat di buku saya sih, Zhou. Kalau Anda cari di Google Translate, kalau tuh pinyinya salah, nggak akan ketemu teman-teman. Ya, nah, perhatiin dengan jelas. Zhou. Zhou Yi adalah hari Senin. Bagaimana dengan hari Selasa, Lao-shi? Zhou Er. Zhou San untuk hari Rabu. Zhou Shi untuk hari Kamis. Zhou Wu hari Jumat. Zhou Liu hari Sabtu. Angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Anda perlu kuasai 1 sampai 10 penulisannya. Kemudian begitu hari ke-7 atau hari Minggu, kita nggak bilang zhou qi, kita bilang zhou ri. Tidak ada zhou tian ya, adanya zhou ri. Zhou 1, zhou 2, zhou 3, zhou 4, zhou 5, zhou 6, zhou ri. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi teman-teman harus tahu cara menulisnya ya. Ini bikin notes lah, nanti walaupun ujiannya open book, bikin notes cara nulisnya gimana. Saya perhatiin tulisannya, kalau salah dikit ya kurangi nilai, sayang banget sih. Jadi perhatiin dengan jelas ya teman-teman. Kalau yang perhatiin video saya, yang nonton video saya dan ikuti Teams ya, itu tidak masalah untuk ujian. Kan kita targetnya dan nilai dapat 90-an. Nah, mari kita masuk ke halaman 38, 39 sampai 40. Ya, halaman 38. Jadi kita hanya fokus di 39 ya. Nah, teman-teman perlu tahu 昨天 artinya yesterday, 前天itu artinya atau 2天前 artinya 2 itu 2, 天前 前天 artinya kemarin, lusa. Dan 2天前 artinya sama, artinya 2 hari yang lalu. 前 itu menunjukkan lalu, 昨天 menunjukkan kemarin. Berarti the day before or 2 days before. Kemudian 大前天 atau 3天前 artinya 大前天, penggunaan 大 artinya kemarin lusanya lagi atau 3 hari yang lalu. Nah, sedangkan 大前天ya itu setara dengan 4天前 artinya 4 days before. Dan nomor 5, 大前天 ya atau 5天前 sama, artinya itu 5 days before. Kemudian nomor 6, 大前天 dengan 6天前 artinya sama, 6 days before. Nah, kalau 今天 berarti hari ini. Kalau saya bilang 后天 artinya 后天 artinya adalah 2 days after, artinya besok, lusa. Nah, ini 明天nya mana, Laoshi? Kurang 1 ya, kurang kata 明天. Oke, 明天nya bisa cari di buku ya, di halaman nanti selanjutnya. Nah, saya lanjut ya, teman-teman. Nomor 9 adalah 大后天. Itu berarti lusa, besok lusa ya. 大后天 sama dengan 3天后, 3 hari lalu, 3 hari datang. 大后天 sama dengan 4天后, berarti besok lusanya lagi. Kemudian 大后天 sama dengan 5天后, itu 5 days after atau besok lusa lagi. Dan terakhir 大后天 sama dengan 6天后, 6 days after. Jadi kalau di soal pertanyaan saya nih teman-teman, kalau di UTS nanti tidak ada Hanzi, tidak ada pinyin, maaf ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa ya harus tahu tulisannya. Ya, by the way open book ya, bisa lihat jawabannya di buku sih. Ya, atau ya bisa lihat di buku. 今天周日, hari ini hari Minggu. 大后天周几. Nah, berarti teman-teman harus hitung
hari ini hari Minggu, berarti tahotien, mingtian, besok, hotien, 2 hari, tahotien, ini berarti 3. 3 hari ke depan itu hari apa? Berarti Senin, Selasa, Rabu. Jawabannya adalah Zhoushan. Zhoushan. Oke. Nah, soal lagi misalnya ya. 今天周六。大前天周几? Hari ini hari Sabtu ya, 周六 hari ini hari Sabtu. Berarti ta前天周几? Nah, teman-teman perlu tahu ta前天itu berapa hari ke lalu? Berapa hari lalu? Ya. Coba. Oke, siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa bantu saya jawab? Jadi jawabannya adalah 4 hari lalu, berarti Qiantian kemarin lusa, ini kemarin lusa lagi, kemarin lusanya, berarti setara dengan 4 hari yang lalu. Betul sekali teman-teman jawabannya. Berarti kalau mundur 4 hari ya, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Berarti jawabannya adalah Zhou-er. Zhou-er. Oke. Ya. Jadi itu adalah yang itu harap di notes ya di UGS baru halaman 38 sampai 40 itu keluar di ujian, karena model ujian saya akan seperti itu untuk lesson unit 2. Unit 2 itu memang unit favorit saya, teman-teman kalau bisa jawab sangat baik ya. Itu membantu nilai Anda. Oke. Mari masuk lagi ke dalam, kembali lagi fokus ke slide teman-teman. Ada penggunaan haoma dengan sigma. Ini grammar artinya menanyakan keputusan atau setuju nggak dari asking permission, nanya atau ngajak seperti itu ya. Contoh, nilai wo su she haoma. Dia ngundang, dia ngajak kamu, ngajak seseorang, ngajak Anda. Dia bilang kamu datang ke dom saya, oke tidak, mau tidak. Terus kalau saya setuju, saya akan jawab hao de, hao ya. Tidak pernah jawab hao, kurangin ya. Itu jawaban yang artinya yang dalam Mandarin itu selalu ada belakangnya, ada akhiran ya, hao de, hao ya, entah itu de atau ya, ya hao de, hao ya, seperti itu. 明天咱们去, oke ini sorry ini untuk cunya, kata cunya salah ya, ini mestinya pergi cu shangdian xingma. Ini juga ngajak sebenarnya. Dia besok kita ke ini toko, oke tidak, oke ini bisa jawabannya sing kalau dia setuju. Kalau tidak setuju ya tambah kata pusing ya, bukan pronouns pusing, bukan pusing kepala teman-teman ya. Dia memang pronounsnya pu dengan sing. Kalau dia tidak setuju atau dia tidak bisa, pusing. Pusing. Nah, mari kita lihat halaman 22 ya. Ini ada new words untuk membantu Anda nanti jawab pertanyaan saya. Zaman artinya we or us. Zhou, they are weak ya. Teman-teman bisa lihat tulisannya. 昨天 yesterday. 做 artinya untuk melakukan. Nah, 生日 happy birthday 上午 in the morning. Jadi bicara tentang pagi hari. 饭检 browsing 上网 at internet. Nah, 周日 artinya Sunday. Kemudian 下午 evening 买 membeli. Nah, 购物 itu juga membeli, tetapi 购物itu kalimat yang formal. Kalimat formal, jadi untuk saya menggunakan, teman-teman terbiasa menggunakan 购物. Kemudian 东西 东西 artinya things, 多大岁数 artinya how old, dan 音乐 music, 看 itu banyak arti, ada membaca, melihat, menonton, melihat, melihat, membaca, menonton, dan
artinya ada 4 ya teman-teman. To watch, to see, to look, to read ya, seperti itu. Membaca juga bisa, nonton bisa, melihat bisa. Ya, see and look bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia cuma melihat, mendengarkan dan memperhatikan ya. Oke. Kemudian 电视 television, TV. Oke. Sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan, boleh di forum discussion atau teman-teman in privately. Okay, have a nice day. 祝你们有美好的一天。上帝祝福。God bless. Bye bye.